Halo, saya Indra Kusumawardana dari Universitas Dharma Persada Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan memenuhi syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis, yaitu membedah sebuah atau suatu skripsi seseorang. Sebelum kita mulai membedah dan meneliti skripsi seseorang, kita harus tahu poin-poin yang harus kita lakukan bagaimana cara membedah suatu skripsi. Poin pertama adalah rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan oleh si penulis. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu rumusan masalah. Ini saya akan membahas skripsi dari Muhammad Yusuf dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, dibuat tahun 2019. Dia menulis dalam skripsinya menganalisis pengaruh promosi, harga, kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Nah, jadi kita langsung saja ke poin pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuatnya di skripsi tersebut, minat pembeli konsumen yang selama ini menjadi pelanggan sepeda motor Honda untuk melakukan pembelian ulang. Selain itu, konsumen sepeda motor yang baru juga kurang berminat untuk membeli sepeda motor Honda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor promosi yang kurang efektif dengan pesan-pesan yang kurang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli karena kurang memberi gambaran tentang kelebihan motor yang ditawarkan, harga yang lebih mahal dibanding harga yang ditawarkan pesaing, kualitas produk yang masih banyak kekurangan, terutama desain motor yang kurang menarik, dan juga layanan purna jual yang kurang memberikan kepuasan kepada pelanggan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh PT Honda tersebut. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang konkret dari Honda untuk menganalisis perilaku konsumen dalam menentukan pembelian sepeda motor. Keinginan konsumen akan sepeda motor yang memenuhi selera dari kemampuan konsumen harus diperhatikan baik oleh Honda. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan pangsa pasar sepeda motor Honda dengan prediksi meningkat kebutuhan masyarakat akan sepeda motor dalam beberapa tahun ke depan dan berimbas pada peningkatan penjualan sepeda motor. Maka diharapkan Honda mampu menerapkan strategi yang tepat agar mampu mendominasi penjualan sepeda motor dan meningkatkan kembali pangsa pasar untuk mengungguli para pesaingnya. Faktor yang paling dominan bagi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian harus menjadi prioritas bagi Honda untuk diperhatikan. Selanjutnya, poin kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari skripsi yang dibuat oleh Muhammad Yusuf pada tahun 2019 ini yaitu untuk menguji dan menganalisa bagaimana pengaruh promosi, harga, kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian konsumen Honda. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor paling dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu hipotesis penelitian.
Apa sih hipotesis penelitian? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman dalam pokok permasalahan serta tujuan penelitian. Maka dari uraian masalah yang ada dapat dimunculkan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut. H1, H2, H3, H4. Apa itu H1, H2, H3, H4? Di sini deskripsi yang dibuat oleh Muhammad Yusuf. H1 itu promosi, H2 itu harga, H3 itu kualitas produk, H4 itu layanan purna jual. Yang nanti akan menghasilkan keputusan pembelian. H1 itu fungsinya promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H2 harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H3 yaitu kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembelian. Dan H4 layanan purna jual berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di sini skripsi yang dibuat oleh Muhammad Yusuf. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel penelitian ini terdiri dari dua macam variabel, yaitu variabel terkait, dependent variable, atau variabel yang tergantung pada variabel lain, serta variabel bebas, independent variable, atau variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel terkait, dependent variable, yaitu keputusan pembelian konsumen terhadap sepeda motor Honda, serta variabel-variabel bebas. Jadi skripsi ini dibuat variabel penelitian dengan dua cara, yaitu variabel terkait dan variabel bebas. Di sini dan variabel bebas itu dibagi menjadi 4: variabel promosi, variabel harga, variabel kualitas produk, variabel layanan purna jual. Yang tadi yang X1, X2, X3, X4 atau H1, H2, H3, H4. Promosi, harga, kualitas, layanan produk purna jual. Selanjutnya definisi operasional variabel. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau memspesifikasi kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Pengertian operasional variabel ini kemudian diurai menjadi indikator empiris yang menjadi variabel independen. Definisi variabelnya adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel untuk memberi atau memspesifikasi kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Pengertian operasional variabel ini kemudian diuraikan menjadi indikator empiris yang menjadi variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah promosi atau X1 atau H1 dalam skripsi tersebut. Promosi dalam penelitian ini merupakan kegiatan mengkombinasikan informasi dari penjual kepada pembeli atau pihak lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku.
Indikator promosi antara lain jangkauan promosi, kualitas penyanggaan iklan di media promosi, promosi menyampaikan pesan dalam penayangan iklan di media promosi. Yang kedua adalah harga atau X2 atau bisa dibilang H2 dalam skripsi yang dibuat oleh Muhammad Yusuf. Harga adalah persepsi konsumen tentang harga produk. Indikator harga antara lain keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, kesesuaian harga dengan manfaat. Yang ketiga, kualitas produk atau X3 yang dalam skripsi tersebut. Kualitas produk adalah persepsi konsumen mengenai kualitas produk. Indikator kualitas antara lain keiritan bahan bakar. Kedua, produk tidak mudah rusak dan memiliki umur ekonomis yang lama. Yang ketiga, daya tahan mesin yang tangguh. Keempat, menampilkan produk yang sangat menarik. Yang keempat yaitu yang terakhir nih dari skripsi tersebut, layanan purna jual atau X4. Layanan purna jual adalah persepsi konsumen mengenai layanan purna jual. 1. Ketersediaan bengkel resmi. 2. Kemudahan mencari suku cadang. Ketiga, pelayanan karyawan. Yang keempat, penanganan keluhan konsumen. Untuk jenis variabel penelitian dalam skripsi tersebut hanya itu yang dibahas di dalam skripsi pembuatan Muhammad Yusuf. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Dalam skripsi yang dibuat oleh Muhammad Yusuf dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro pada tahun 2019, metode pengumpulan data yaitu kuesioner atau pertanyaan. Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan responden akan memberikan respon atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka. Pengukuran variabel dilakukan dengan skala Likert yang menggunakan metode scoring. Kuesioner ini menggunakan sistem tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang disertai alternatif jawaban dan responden tinggal memilih salah satu atau dari alternatif jawaban tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi 1. Identitas responden atau si narasumber. Yang kedua, data mengenai tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembeli. Dan dalam jenis dan sumber data, di sini Muhammad Yusuf juga menggunakan dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasan pada tujuan penelitian. Terus yang selanjutnya, dia juga membuat studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang dapat menunjang serta melengkapi data yang diperlukan serta berguna bagi penyusunan penelitian ini. Terus yang selanjutnya, poin yang berikutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode analisis data atau pengumpulan data agar
suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah menginterpretasikan kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. Analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisis yang berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam bentuk uraian. Data kuantitatif ini merupakan data yang hanya dapat diukur secara langsung. Proses analisis kuantitatif ini dilakukan dalam bertahap. Selanjutnya, poin selanjutnya yang dibahas untuk membedah membedah skripsi, yaitu populasi dan sampel. Di sini skripsi yang dibuat oleh Muhammad Yusuf dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro pada tahun 2019. Populasi dan sampel. Ukuran populasi. Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki kriteritis yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti. Karena itu dipandang sebagai sebuah objek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua mahasiswa yang telah membeli sepeda motor Honda di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi, terdiri dari beberapa angka populasi. Sebagian ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh anggota populasi. Oleh karena itu, harus membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. Pada penelitian ini, populasi yang diambil berukuran besar dan jumlahnya tidak diketahui. Penentuan jumlah sampel menurut Hare tahun 1995 yang memegang peranan penting dalam estimasi dan interpretasi hasil, maka ukuran sampel yang ideal dan representatif adalah bergantung pada jumlah variabel dikalikan 15 sampai dengan 20. Dengan demikian, sampel minimal untuk penelitian ini yang memiliki variabel independen sebanyak 4 adalah 4 kali 20 sama dengan 80 orang. Dalam penelitian ini akan digunakan jumlah sampel dari Hare sebesar 80 responden untuk mendapatkan estimasi dan interpretasi yang baik dari penelitian ini, maka sampel yang diteliti ditetapkan sebanyak 80 responden. Lanjut ke teknik analisis data. Teknik atau metode analisis data yang digunakan oleh Muhammad Yusuf dalam penelitian tersebut, analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bentuk analisa yang berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam bentuk uraian. Data kualitatif ini merupakan data yang hanya dapat diukur secara langsung. Proses analisis kualitatif ini dilakukan dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengeditan atau editing. Yang kedua, memberikan kode atau coding. Yang ketiga, pemberian scoring. Yang keempat, tabulating. Kita jelaskan satu-satu apa itu editing. Editing adalah memilih
atau mengambil data yang perlu dan membuang data yang dianggap tidak perlu. Yang kedua, pemberian kode atau coding. Proses pemberian kode tertentu terhadap macam dari kuesioner untuk kelompok ke dalam kategori yang sama. Yang ketiga, pemberian skor atau scoring. Mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. Dalam penelitian ini, urutan pemberian skor menggunakan skala Likert tabulating. Pengelompokkan data atas jawaban dengan benar dan teliti, kemudian dihitung dan dijumlahkan sampai berwujud dalam bentuk yang berguna. Berdasarkan hasil tabel tersebut akan disepakati untuk membuat data tabel agar mendapatkan hubungan atau pengaruh antar variabel yang ada. Bagian analisis ini akan membahas mengenai bentuk sebaran jawaban responden terhadap seluruh konsep yang diukur. Dari sebaran jawaban responden tersebut akan diperoleh satu kecenderungan atas jawaban responden tersebut. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasari pada nilai rata-rata skor jawaban yang selanjutnya akan dikategorikan pada rentan skor berikut. Skor minimum 1, skor maksimum 5. Lebar skala 5 kurang 1/5 sama dengan 0,8. Dengan demikian, kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut. 1,0 sampai 1,8 sangat rendah, 1,81 sampai 2,60 rendah, 2,61 sampai 3,40 sedang, 3,41 sampai 4,2 tinggi, dan yang sangat tinggi 4,21 sampai 500. Itu kategori yang sangat tinggi. Di sini juga ada analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Selanjutnya, uji validasi. Uji validitas menggunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dilakukan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Langkah selanjutnya adalah secara statis angka korelasi yang diperoleh dengan melihat data bintang pada hasil skor total atau membandingkan dengan angka bebas korelasi nilai R yang menunjukkan valid. Pada penelitian ini, uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Valid dan yang gugur perlu dikonsultasikan dengan tabel R, produk momen. Kriteria penilaian ujian validitas adalah apabila R hitung lebih besar R tabel, maka item kuesioner tersebut valid. Apabila R hitung kurang dari R tabel, maka dapat dilakukan item kuesioner tidak valid. Uji rehabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan variabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan
pertanyaan adalah konsisten dan stabil pada waktu ke waktu. Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien alfa Cronbach. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable, akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS. Kriteria penelitian uji reliabilitas adalah apabila hasil kuesioner atau apabila hasil koefisien alfa lebih besar dari taraf signifikasi 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut variabel. Yang kedua, apabila hasil koefisien alfa lebih kecil dari taraf signifikan 60% atau 0,6, maka kuesioner tersebut tidak reliable. Yang selanjutnya, analisis regresi atau metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, di mana mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh promosi, harga, kualitas produk, dan layanan purna jual terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda dilakukan untuk mengetahui jumlah mana variabel bebas mempengaruhi variabel terkait, dan regresi berganda terdapat satu variabel terkait dan lebih dari satu variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terkait adalah keputusan pembelian terhadap sepeda motor Honda, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah promosi, harga, kualitas produk, dan layanan purna jual. Model hubungan keputusan pembelian dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B 1X tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 tambah E, dimana Y keputusan pembelian, variabel dependent, X variabel promosi, X2 variabel harga, X3 kualitas dari produk, X4 layanan purna jual. Jadi dari skripsi yang telah dibahas dan dibuat oleh Muhammad Yusuf dari Fakultas Ekonomi Diponegoro, metode atau teknik analisis data yang digunakan cukup banyak. Dia menggunakan teknik data kuantitatif, uji validasi kualitatif, terus analisis data reliabilitas, analisis regresi. Jadi metode atau teknik analisis data yang digunakan oleh Muhammad Yusuf dari Fakultas Ekonomi Diponegoro, Semarang cukup baik dan cukup banyak teknik-teknik analisis data yang dibuat olehnya. Oke, dari saya terima kasih. Saya Indro Kusmawardana. Salam hormat, sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.